Dengan kesadaran para wisatawan di tanah air demi memitigasi atau minimalisir dampak perubahan iklim, sejauh ini apakah memang sudah merata untuk wisatawan domestik atau justru masih terbatas pada wisatawan asing, Pak? Ya, apa yang terjadi di perubahan perilaku global tadi juga terjadi di Indonesia, di wisatawan domestik kita. Walaupun memang tidak bisa dikatakan seluruhnya sudah berubah. Ini pasti membentuk segmen-segmen market tertentu gitu ya. Nah, ya, disinilah kalau dari perspektif bisnis tentunya dibutuhkan kejelian juga dari para pelaku usaha pariwisata untuk melihat hal itu sebagai sebuah potensi, terutama kalau kita bicara Gen Z. Gen Z kita itu behaviornya kan bukan hanya mencari hari ini harga yang murah gitu ya, tetapi juga apa nilai dibalik yang dia konsumsi. Jadi social value-nya maupun environment value-nya biasanya mereka mau untuk membeli itu karena berdasarkan value behind the product-nya, gitu Mbak Sasa. Nah, terkait dengan value ini, apakah juga pemerintah mendorong para pelaku industri wisata untuk mungkin menerapkan sertifikasi ataupun eco destination global, Pak, supaya bisa menjadi pembeda dibandingkan dengan kompetitornya? Iya, itu tentu menjadi satu keniscayaan ya. Dan kami yang pertama dengan setelah terbitnya PP 28, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang perizinan berusaha berbasis resiko, di mana resiko usaha itu diklasifikasi berdasarkan K3L, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungannya. Nah, ini yang juga kemudian kita turunkan di Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang baru mungkin 1 bulan lalu terbit, mengenai standar usaha pariwisata. Nah, di situ ada aspek-aspek terkait lingkungan juga yang harus dipenuhi sebagai sebuah standar minimum. Nah, di atas itu tentunya kita juga mendorong dunia usaha pariwisata dalam hal ini untuk memperoleh value differentiation dari kepemilikan sertifikat-sertifikat tadi. Ya, sebenarnya sudah banyak ya, seperti tadi saya bilang ada Green Hotel Certificate, kemudian ada juga kita juga membuat Sertidewi, sertifikat untuk desa wisata yang berkelanjutan. Kita ada programnya untuk itu. Nah, ini tentu akan menjadi unique selling proposition, unique selling point bagi usaha pariwisata untuk tadi menyesuaikan dengan perubahan perilaku dari konsumennya ke depan. Oke, artinya dari pemerintah juga mendorong agar ada standar-standar tertentu ya Pak yang harus dipenuhi oleh para pelaku industri. Tapi kalau di tengah peluang ini, di tengah perubahan dari perilaku, dari marketnya sendiri, kalau dari segi investasinya gimana Pak? Apakah memang sejauh ini green investment di sektor pariwisata ini juga sudah meningkat? Ya, ini yang sangat menarik menurut saya Mbak Sasha, karena kemudian terbuka peluang yang sangat besar juga untuk dunia usaha untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan hijau itu. Ada green investment, ada green financing dari berbagai lembaga donor maupun lembaga investasi yang memang dana-dana mereka ini, uang-uang mereka ini sekarang mereka tambahkan nilai tentang ESG-nya, ya, tentang SDG-nya gitu. Nah, ini yang tentu termasuk juga soal karbon, kita kan concern juga tentang ini, bagaimana memanfaatkan peluang di carbon capture-nya dan kemudian carbon trade-nya dan seterusnya. Ini tentu juga menjadi hal yang sangat menarik bagi dunia usaha, termasuk usaha pariwisata. Oke, artinya investor sudah mulai tertarik ya Pak dengan green investment di sektor pariwisata, dengan tadi peluangnya dengan penerapan prinsip ESG yang kemudian ditawarkan oleh industri ini. Tapi kalau dari segi tantangan Pak, apa yang dari pemerintah lihat ini tantangan yang masih membayangi terkait industri pariwisata, khususnya dalam menarik green investment? Ya, terkait dengan peluang investasi tadi tentunya yang pertama tadi
dengan PP 28 kita berupaya untuk menghadirkan kemudahan, easy of doing business di dalam usaha itu. Dengan prinsip dari PP 28 itu kan trust but verified. Jadi kita menimbulkan atau kita trust kepada investor, pada dunia usaha untuk membuka usahanya. Tapi kemudian yang menjadi krusial adalah verified-nya. Artinya apa? Artinya di sini aspek pengawasannya itu menjadi hal yang sangat penting, terutama dari sisi pemerintah ya, karena yang punya fungsi untuk melakukan pengawasan ini kan pemerintah. Sehingga ini yang harus terus kemudian ditingkatkan fungsi pengawasan kita terhadap kepatuhan standar tadi itu, untuk menjaga standar itu sendiri juga tentunya. Lalu yang kedua juga yang penting adalah dari peran dari masyarakat. Ya, jadi pentahelix begitu. Akademisinya tentunya kemudian juga harus kajian-kajian dan kemudian critical opinionnya, critical thinkingnya terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah dan kemudian kesadaran masyarakat sendiri. Ya. Termasuk yang saya juga ingin sampaikan di sini mewakili gerakan wisata bersih dari Kementerian Pariwisata. Ini kita memang mendorong bukan hanya destinasinya untuk menjaga kebersihan destinasinya, tetapi juga masyarakat wisatawan dalam hal ini untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk meminimalkan sampahnya gitu ya. Ini yang menurut saya menjadi satu PR kita. Oke. SDM. Artinya untuk mewujudkan industri pariwisata yang berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor ya Pak, tidak hanya pemerintah, pelaku industri tapi juga masyarakat. Nah mungkin ada contoh lain nggak sih Pak selain tadi dari gerakan destinasi wisata bersih ini? Iya, satu hal yang menarik Mbak Syasha, dengan ini kan kita sedang dalam tahapan untuk finalisasi revisi dari Undang-Undang Pariwisata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Kemarin sudah proses legislasinya di DPR sudah selesai. Ini tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden untuk penerbitan berita negaranya, lembar berita negaranya. Nah, yang menarik adalah bahwa di situ pendekatan ekosistem itu menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Artinya ekosistem adalah keterlibatan dari semua pihak, termasuk community base. Nah, di sini juga menarik ketika perhatian kita terhadap community base ini, terutama di desa-desa, desa wisata, itu juga menjadi salah satu epicentrum di dalam kita ingin melakukan perubahan ini.